Kapan katanya mau dikirim rupanya hari ini? Oh, ya kalau terkejar kirimlah. Ya di sini saya mau review sedikit ya. Lantaran ini nanti barangnya mau dikirim ya, jadi sekalian saya buatkan reviewnya. Jadi nanti mana tahu bagi teman-teman yang mau pesan bisa pesan dari nomor yang sudah dicatatkan di deskripsi di profil ya, bisa dipesan. Nanti kita akan kasih link deskripsinya untuk pembeliannya dari online ya. Nah, di sini saya ada dua tang ampere satu ya. Ini tang ampere. Ini merek Jotek, Jotek JT-KB1 yang ini ya. Lalu ini hanya sebagai contoh karena ini sudah dipakai ya. Ini sudah digunakan, cuma nanti yang dikirim nanti barang baru. Ini TP-nya JT102 Jotek. Ya. Yang ini dia apometer. Ya. Cuma dia kalau yang ini dia bisa menggunakan untuk ampere ya, kalau yang ini. Jadi coba kita akan review satu persatu ya. Nanti spesifikasinya apa aja dan cara penggunaannya juga ya, seperti ini. Nah, karena kalau yang ini juga dia sudah lumayan lengkap ini. Kalau yang tipe JT102 ya, dan tipe-tipe yang terbaru dia sudah lebih lengkap. Jadi langsung aja kita akan review dulu yang multitester ini, yang ini ya. Jadi nanti ada perbandingan sedikit bagi teman-teman yang ingin membeli multitester ini ya, apometer yang ini. Cuma yang ini sudah dipakai, sudah digunakan. Sudah digunakan, saya gunakan biasanya, nanti yang dikirim barang baru. Ini sudah pemakaian 3 tahun kalau yang ini. Ini sudah 3 tahun dipakai yang ini. Kemasannya aja seperti ini. Ini udah agak kotor, bolong-bolong. Isi paketannya biasanya ada berupa kabel ya, kabelnya biasanya satu pasang, lalu ada user manual, ada buku petunjuk. Di dalam ini biasanya ada dua, ada yang dia Mandarin ya. Yang satunya bahasa Inggris. Jadi ini dia buku petunjuk manualnya. Ya kalau kita perhatikan dari buku petunjuknya ini sudah lumayan banyak fiturnya ini. Kalau yang tipe yang ini ya sudah banyak fitur. Ada DC Voltex ya, AC Voltex juga. Sampai dengan 1000 volt ya. Untuk ampere 10 ampere. Untuk resistansi ya 10 mega ohm maksimum. Ini. Ya, jadi dia bisa mengukur resistansi ya, resistansi dari terkecil sampai dengan terbesar 60 mega ohm. Ya, biasanya untuk mengukur resistor seperti itu. Untuk mengukur frekuensi juga bisa ya.
untuk mengukur dioda ya. Untuk mengukur elko juga bisa ya. Untuk mengukur temperatur suhu ini. Untuk suhu ya, untuk suhu juga bisa. Materialnya ABS. Ini otomatis mati sendiri kalau nggak kita fungsikan ya. Kalau baterai ngedrop biasanya pun dia ada juga penandanya kalau baterainya low. Lampu display backlight ya. Ini data baku pause untuk data ya. Jadi ini dia untuk keterangannya ya, keterangannya. Untuk keterangannya ya di sini display ya. Nomor 2 button di sini on off. Ini untuk on off tombolnya. Baru ini nomor 3 untuk select. Nih selektor. Ini untuk selektornya ya. Nah, jadi kita akan langsung praktekkan aja cara penggunaannya. Biar lebih simpel aja. Ya, jadi di sini sudah saya sediakan elko, dioda, resistor ya, dan MOSFET juga. Sekalian nanti kita akan ngetes ampere, mengukur ampere. Saya udah sediakan di sini steker cok yang saya modif ya untuk mengukur ampere nanti. Nanti untuk skemanya kalau memang teman-teman nanti bisa saya buatkan skema pembuatan coknya ini ya. Ini saya sengaja saya modif coknya. Jadi untuk penggunaan servis kulkas biasanya saya menggunakan ini. Menggunakan multitester yang ini juga sering saya gunakan. Untuk display lampu ini tekan lama maka dia akan hidup lampunya. Sekarang kita akan coba dulu mengukur apa ya, mengukur dioda resistor ya. Jadi untuk resistor dan dioda dan pengukuran resistor apa elko di sini dia selektornya nih ya. Ini modenya bisa dirubah-rubah nih. Ini untuk buzzer bunyi bip. Untuk mengukur sekring biasanya ya. Lalu tekan lagi, ditekan dia akan berubah. Ini untuk lambang dioda, mengukur dioda. Lalu tekan lagi untuk pengukuran kapasitas elko nih, NF. Ya, kita akan gunakan dulu untuk pengukuran elko ya. Ini ada elko berapa ini? 22 mikro. Nih. 22 mikro kita akan tempelkan ke probnya. Ya, di sana terhitung 21,45 mikro. Kalau di bodinya sini tertera 22. Ya, apapun bisa dibilang sih setiap multitester ini ada sedikit marginnya ya. Sedikit
mungkin ada marginnya atau memang kapasitas elko-nya ini memang kurang sesuai, kurang pas nilainya, bisa juga. Jadi kita nggak bisa, padahal ini elko baru ini loh, belum dipakai. Sekarang saya akan pencet rubah ke pengukuran resistor. Nah ini untuk resistor, di sini ada resistor berapa ini ya, 10 kilo kalau saya tidak salah ya. Nih tinggal kita tempelkan probnya di sana, terhitung 9,8 kilo. Ya, 9,98. Selisih 0,2 ya. Jadi ini resistor ini baru, jadi ada 0,2 itu marginnya. Lalu kita akan coba ukur dioda. Untuk dioda kita tinggal pencet lagi seleknya. Ini untuk buzzer tadi ya, bunyi bip tuh, bip. Lalu kita akan pencet lagi ke mode dioda. Nah ini mode dioda. Mode dioda. Nah, ini diodanya bagus memang, karena dioda masih baru. Nah, jadi masih di selektor yang dioda, lambang dioda, kita akan ukur MOSFET. Di sini ada MOSFET apa ini ya, N channel atau P channel? Sepertinya N channel. Jadi kaki tengah hitam, probe hitam ke kaki tengah ya. Ya ini MOSFET-nya masih bagus ya, masih bekerja. Nah, jadi itu untuk selektor, untuk pengukuran kapasitor, dioda, resistor, dan apa ya, MOSFET. Sekarang kita akan ukur, gunakan pengukuran untuk ampere. Nah, jadi untuk penggunaan ampere di sini ada lambang A, ampere ya, harus tinggi. Nah ini tuh, ampere ya, ini harus tinggi. Lalu yang di bawahnya ini millipole, ampere juga untuk ukuran kecil. Jadi kita akan ukur kulkas dulu ya, kulkas mesin cuci saya akan teskan, mengukur ampere daya kulkas dan mesin cuci. Nanti kipas angin kita akan coba tes juga. Nah, jadi untuk pengukuran ampere, probe merahnya kita geser kemari nih tuh ya, kom tetap, lalu selektornya di posisi ampere. Nah, untuk penggunaan ampere seperti ini, saya biasanya menggunakan cok khusus, steker khusus, sudah saya modif ya. Nanti skemanya saya akan jabarkan sedikit ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kita akan tes sekarang pengukuran ampere ya. Ini udah saya colok ya steker saya. Nah itu, dan di sini saya ukur untuk media kipas dulu. Kipas angin kira-kira berapa ampere ya. Ini selektor di sakarnya saya off kan, posisi off, mati. Kalau saya on kan ini kipas angin ini nyala. Saya akan colok. Ya, kipas anginnya hidup. Saya akan matikan saklar ini, maka kipasnya akan mati.
Lalu sekarang saya akan gunakan ampere ini untuk menghidupkan kipasnya itu. Selektornya seperti yang tadi ya. Di sini AC, bukan DC ya, AC. Lalu sekarang saya akan tancap ke lubang ini yang saya mau. Di sini ada lubang untuk ampere. Tuh. Ada 2 lubang di sana. Saya akan tancapkan. Nanti otomatis akan terukur berapa ampernya kipas angin ini dan kipasnya akan menyala. Aduh. Kipas sudah menyala ya. Sana terukur 0,14 ampere. Ya, jadi cukup kecil ya ampernya untuk kipas angin ini. Sekitar 0,1 ampere ya. Sekarang kita akan teskan ke mesin cuci. Ya, sekarang ke mesin cuci. Ya, maklum mesin cucinya di sini udah agak bobrok. Ini untuk pengering ya, untuk pengering. Sekarang kita akan ukur ampernya berapa. Saya akan tancap. Ya, sekitar 1 ampere. Saya akan cabut. Saya akan tancap. Ya, dia kalau mesin cuci start pertama dia ampernya tinggi 1,4 ya. Lalu dia turun. Ya, saya lepas. Nah, jadi makanya biasanya kalau produk elektronik yang menggunakan dinamo seperti ini sering hidup mati, dia harusnya agak boros. Karena ampernya tinggi saat pertama start ya. Sekarang kita akan tes ke kulkas. Ya, di sini ada kulkas 1 pintu. Ya, ini udah saya matikan. Ini colokannya. Sekarang kita akan coba ukur ampernya berapa. Saya akan colok kulkasnya. Kulkasnya nyala. Terhitung di sini 0,7. Standar kulkas 1 ampere apa ya, 1 pintu ya 0,8, 0,7. Kalau udah berisi obat biasanya seperti ini start pertama ya, nanti dia akan turun biasanya. Karena ini berhubung juga kulkas ini sudah agak berumur, udah kulkas 12 tahun ya, 10 tahun lebih. TV berapa nih, saya lupa ini merek apa, ini merek LG atau Sharp, ini udah dipasang stiker nih. Sepertinya merek Sharp. Ya, kulkas cukup sudah lama, udah 13 tahun ya. Cuma belum pernah rusak. Nah, jadi kalau untuk teman-teman mau servis kulkas juga bisa menggunakan tang ampere model yang multitester seperti ini ya. Ya, untuk penggunaan ampere saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan ukur DC sama AC ya untuk arus PLN. Ya, sekarang kita akan mengukur arus ya. Kita robah balik ke awal tadi, propnya ini. Nah, kita robah ke di sini DC, kita robah ke AC. Kita akan ukur arus listrik.
Ya, di sini terukur 228 volt AC ya. Ya, jadi itu untuk pengukuran AC. Sekarang kita rubah ke DC untuk mengukur arus DC ya. Di sana ada baterai 1,5 volt. Saya akan ukur. Ya, sini 1,4 volt. Ini baterai sudah lama sih, udah dipakai sebulan. Ya. Satu koma empat. Ya, sekarang kita akan coba mengukur suhu, temperatur. Untuk mengukur suhu temperatur. Kita tancap probe-nya. Merah ke merah, hitam ke hitam ya. Sekarang kita rubah seleknya ke temperatur, di sini lambangnya nih. Yang paling terakhir ujung. Ya. Nah, itu dia 33 suhu. Ini saya di ruangan, di dalam ruangan ya, tapi ruangannya sih banyak jendelanya. Jadi terukurnya 33. Sekarang coba saya akan bawa ini ke dalam kulkas. Kita akan tes di dalam kulkas ya. Tuh, saya letak di freezer. Temperaturnya 12. Dia langsung anjlok tadi 30 sekian ya, turun terus. Lantaran ini sudah menempel di dalam sini. Turun terus temperaturnya, saya akan tutup. Ya. Jadi seperti itu untuk pengukuran temperatur. Ya, jadi mana tahu teman-teman yang penasaran, yang belum paham ya, tapi kalau yang udah paham abaikan aja. Cara pembuatan ini, skemanya seperti ini. Bagi pemula ya, yang memang belum tahu skema, cara buatnya supaya lebih simpel, jadi dia seperti ini skemanya. Solokan ini tadi ya. Nih. Di sini lubang ini ya untuk memasukkan ujung probe. Ada dua. Tuh. Yang satunya dari saklar ini masuk ke lubang colokan ini. Nih, ke lubangnya. Kabelnya terhubung ya. Nah. Yang satunya masuk ke lubang steker apa ini untuk ampere tadi, satu lagi kemari. Tuh. Jadi ini apo ini dia bekerja setelah dialiri dua arus melalui apo ini. Jadi dia terhubung, mengeluarkan tegangan ya. Sekalian dia fungsinya untuk mengukur ampere. Jadi seperti itu skemanya. Lalu yang satu dari steker ini langsung dihubungkan ke lubang cok sebelahnya. Nah, jadi yang satu ini terhubung langsung, kabel dari steker langsung ke dalam sana ya. Yang satu tadi melalui stekernya ini dan melalui lubang untuk ampernya. Nah, ini lubang colokan ya, ini rumahnya. Sini tadi saklar on off. Jadi bisa dipakai dua mode ya. Kalau dia kalau kita mau pakai cok ini normal, kita tinggal on kan aja, dia udah terhubung ke dalam, nggak melalui yang ini. Tapi kalau
mau nyerpis kulkas biasanya saya off kan, posisi off, baru nanti tinggal dicolok probe-nya dalam mode ampere ya di kedua lubangnya tadi, maka dia akan otomatis kulkasnya hidup dan ampernya terukur di multitester berapa gitu. Ini khusus bagi yang memang belum paham ya. Kalau bagi teman-teman yang udah biasa di elektronik udah paham lah itu ya. Kalau perlu di screenshot skemanya. Ya, sekarang kita akan ke review yang kedua, yaitu multitester ya, Zotac JT-QB1 nih. Udah saya buka nih, Zotac JT ya QB1. Jadi seperti ini dia di dalam, tadi udah saya buka. Jadi kalau di dalamnya ini dapatnya, kalau yang ini buku manual, ini kotak ya, ada buku manualnya seperti ini, lalu kabel probe-nya, lalu gantungan untuk ini, nah di sini, jadi bisa dipasang gantungan kalau teman-teman mau digantung. Masukannya ini harus dibuka belakangnya dulu baru dimasukkan kabelnya. Nah, jadi kita akan review yang ini apa-apa aja fungsinya ya. Ya, kalau untuk yang ini dia, kita lihat dulu speknya ini. DC pol ya, AC pol, so ampere ya, DC pol, AC pol. Lalu untuk resistansi, untuk mengukur resistor ya, resistor. Oh, ini besar nih, sampai 4 berapa ini, sangat besar sekali ya, 4000 mega ya, 4000 mega ohm. Ini untuk frekuensi. Kontinuitas juga ada ya untuk buzzernya. Lampu, bahan sama ABS juga ya, otomatis mati, power on off. Ini matinya kalau nggak salah saya, kalau yang ini sekitar 3 menit atau 2 menit ya, dia mati otomatis kalau nggak digunakan. Dia menggunakan baterainya 1,5 volt A2. Oh, ini maksimumnya ya, 40 mega ohm, 4000 mili ohm mg, 40 mega ohm. Ini bisa mengukur sampai 40 mega ya. Ini untuk keterangannya. Untuk on-nya ini berarti tekan lama ya, tekan lama untuk on-nya ya. Jadi langsung coba kita akan praktekkan satu persatu. Ini kepalanya ada pengamannya nih, supaya probe-nya ini nggak kotor kepalanya ya. Kita akan tancap. Ini kepalanya ini bisa mode panjang juga ya, jadi copot. Ya, berarti ini cara menghidupkannya, tekan lama ya. Oh, ini otomatis berarti kalau kita cabut
dia masuk ke mode auto. Kalau dipasang dia masuk ke mode auto tuh. Coba kita lepas, dia masuk ke mode AC ampere. Ya lebih simpel sih. Ampere ya, langsung aja saya gunakan untuk mengukur ampere kulkas. Kita bandingkan dengan yang Zotac yang tadi ya. Ya untuk lampu tekan lama. Di sini tombolnya untuk lampu ya. Ini tekan lama, dia akan nyala lampu displaynya gitu. Cuma kalau yang kita ini, dia walaupun display ini nyala ya, ini dan ini nyala sekaligus, tapi baterainya nggak boros. Karena setara ini untuk display ini sama ini penerangannya sih saya rasa sama aja. Mungkin satu ruang sepertinya lampunya ini. Ya, jadi sekarang kita akan tes untuk ukur ampere. Saya akan colok kulkas yang tadi ya. Ya, terukur 0,7. Ya sepertinya sama dengan yang Zotac JT102 tadi juga pun seperti itu, 0,7 sekian tadi ya. Ya ini untuk pengukuran ampere. Sekarang kita akan coba uji untuk mode resistor, mengukur resistor voltase ya. Sekarang kita akan colok probe-nya. Ya dia langsung masuk ke mode auto, otomatis. Sekarang kita ukur coba baterai ya. Ya langsung 1,4. Sepertinya silau, saya akan matikan aja lampunya ini. Ya 1,4 volt DC. Jadi ini lebih simpel ya makainya ya. Dia langsung auto. Coba kita ukur nih resistor tadi. 9,91 ya. ,91 kilo. Cuma kadang-kadang kalau ada sebagian amphometer ini bisa di dial ulang ya, bisa di setel ulang, dia ada setelannya. Sebagian enggak, sepertinya kalau yang ini nggak ada setelan, kalibrasinya sepertinya nggak ada. Ya ini untuk pol AC. Kalau untuk voltase sama yang tadi, di sini cukup tinggi voltasenya ya. Karena deket gardu. Ya, jadi ini dia fungsinya berarti ini untuk buzzer beep. Jadi ini bisa digunakan untuk fitur tang ampere ya, untuk mengukur ampere arus, baru mengukur arus DC, AC, pol DC ya, pol AC ya, lalu resistor, mengukur resistor tadi ya, nilai resistor, lalu mode beep buzzer kontinuitas ya, lalu satu lagi fitur NFC. Di sini ada keterangannya nomor 6. NFC frekuensi.
Ya, kita akan tes NFC-nya. Kalau keterangannya di sini tekan 2 detik. Tekan 2 detik. Kita akan tes ke ini ya. Ini lubang cok. Sana udah saya cok ya. Coba saya akan tekan tombol ini. Ya, dia bunyi. Sekarang saya akan lepas colokannya di sana. Ya, dia nggak berfungsi. Ini untuk fitur NFC. Saya akan colok ulang. Nih. Saya akan pencet tes lagi. Ya, jadi itu aja fiturnya untuk tang ampere Zotac ya, ZT QB1. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika nanti ada teman-teman yang berminat, bisa chat dari nomor kontak yang di profil ya, atau di deskripsi. Nanti bisa pesan dari link. Bisa toko hijau ya, orange juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.